Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Jember kelas Maku PKN 35 kelompok 5 akan mempresentasikan tentang hakikat, instrumentasi, dan praksis demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan UUD NKRI 1945. Berikut adalah kelompok kami. Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat, dan kratos yang berarti kekuasaan atau pemerintahan. Dalam pandangan politik istilah ini dimaknai sebagai pemerintahan oleh rakyat. Jadi, apa itu demokrasi? Demokrasi adalah sebuah sistem pemerintahan di mana kekuasaannya berasal dari tangan rakyat, dijalankan sesuai dengan kehendak rakyat dan ditujukan untuk kepentingan rakyat. Hal ini sesuai dengan kredo Abraham Lincoln, bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Di sisi lain, sumber kekuasaan pemerintahan yang berasal dari rakyat, harus melibatkan seluas mungkin partisipasi rakyat dalam berpemerintahan, agar kemajuan yang dicapai oleh pemerintah dapat dirasakan oleh sebanyak mungkin rakyat. Demokrasi Pancasila. 1. Berbasis Pancasila, demokrasi Indonesia didasarkan pada Pancasila, yang menjunjung nilai keadilan, kemanusiaan, dan persatuan dalam setiap keputusan politik dan sosial. 2. Musyawarah mufakat, keputusan diambil melalui diskusi bersama untuk mencapai kesepakatan, bukan berdasarkan voting mayoritas, demi menjaga keharmonisan. 3. Kebebasan bertanggung jawab, kebebasan individu dijamin, tetapi harus digunakan dengan tanggung jawab, tidak merugikan orang lain atau kepentingan umum. 4. Keadilan sosial, setiap warga negara berhak mendapatkan perlakuan adil dan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi. 5. Kesatuan dan persatuan, meski beragam, Indonesia menekankan pentingnya persatuan untuk menjaga stabilitas dan mencapai tujuan bersama. Urgensi. 1. Menjaga keutuhan bangsa, demokrasi Pancasila menjaga persatuan dengan memastikan semua golongan terwakili tanpa mendominasi, sehingga keberagaman tetap harmonis. 2. Menghindari konflik sosial, prinsip musyawarah untuk mufakat mengurangi potensi konflik melalui dialog dan konsensus. 3. Mewujudkan keadilan sosial, demokrasi Pancasila menekankan kesejahteraan merata untuk mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi. 4. Mencegah radikalisme, dengan mengedepankan toleransi, demokrasi ini mampu mencegah masuknya paham radikal. 5. Mengutamakan kepentingan nasional, kepentingan bangsa diutamakan di atas kepentingan individu atau golongan. 6. Menjaga stabilitas politik, demokrasi ini memastikan pemerintahan yang inklusif dan stabil tanpa dominasi kelompok tertentu. Alasan mengapa diperlukan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Mengapa demokrasi harus bersumber dari Pancasila? Karena dengan bersumber dari Pancasila maka demokrasi diharapkan dapat berjalan sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan dari setiap sila Pancasila. Berikut beberapa alasan mengapa diperlukan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Dasar filosofis, Pancasila mencerminkan nilai-nilai luhur yang menjadi landasan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti keadilan, persatuan, dan pengakuan terhadap hak asasi manusia. Kearifan lokal, demokrasi Pancasila mengintegrasikan kearifan lokal dan budaya bangsa, sehingga menciptakan sistem pemerintahan yang lebih relevan dan dapat diterima oleh masyarakat. Kesejahteraan bersama, dengan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat, Pancasila mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan bersama. Legitimasi dan partisipasi, Pancasila menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses politik, sehingga menghasilkan legitimasi yang kuat bagi pemerintah. Demokrasi Pancasila mulai populer di awal Orde Baru setelah 1966, berlandaskan sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini lahir sebagai reaksi terhadap demokrasi terpimpin di bawah Soekarno,
yang pengaruhnya memudar setelah peristiwa G30S 1965. Soeharto, yang menjadi presiden setelah Soekarno, dalam pidato 16 Agustus 1967 menyatakan bahwa demokrasi Pancasila mencakup kedaulatan rakyat dengan tanggung jawab kepada Tuhan. Nugroho Notosusanto mendefinisikan demokrasi Pancasila sebagai kerakyatan berlandaskan ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial. Namun, dalam praktiknya, selama Orde Baru, demokrasi ini tidak berjalan ideal. Soeharto menerapkan pemerintahan represif, memberikan militer 100 kursi di DPR, MPR, dan membatasi partai politik serta kelompok pro-demokrasi. Pancasila sebagai dasar negara berakar dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang beragam, mengatur moralitas dalam keluarga dan masyarakat. Namun, pasca Orde Baru, kekuasaan terpusat pada elit, sementara rakyat terpinggirkan. Gejolak sosial dipicu oleh kebencian sosial budaya yang berasal dari perbedaan budaya dan sejarah, memperburuk konflik terbuka maupun tersembunyi di antara golongan. Demokrasi Barat berakar pada praktik partisipatif di Athena pada abad ke-5 SM dan pemerintahan Republik di Roma, yang kemudian menyebar ke kota-kota lain. Sejak merdeka, Indonesia juga mengalami dinamika demokrasi dengan praktik yang berubah seiring waktu. Menurut Budiarjo, 2008, perkembangan demokrasi Indonesia sebelum Orde Baru terbagi dalam 4 periode. 1945 hingga 1959, demokrasi parlementer dominasi parlemen melemahkan persatuan nasional. 1959 hingga 1965, demokrasi terpimpin presiden mendominasi, peran partai politik terbatas, dan pengaruh komunis meningkat. 1966 hingga 1998, demokrasi Pancasila Orde Baru sistem presidensial menggunakan Pancasila sebagai legitimasi, tetapi praktik menyimpang. 1999 sekarang, demokrasi Pancasila era reformasi kekuatan multipartai, tetapi fokus pada pembagian kekuasaan, kurang mengedepankan keadilan sosial. Pluralisme yang dinamis dinamika, keberagaman Indonesia didukung Pancasila sebagai landasan. Tantangan, munculnya kelompok radikal yang mengancam persatuan. Teknologi dan demokrasi dinamika, media sosial meningkatkan partisipasi masyarakat. Tantangan, penyebaran hoaks yang memicu konflik. Implementasi demokrasi terhadap Pancasila dinamika, mewujudkan keadilan melalui pemilu dan perlindungan HAM. Tantangan, ketidakkonsistenan yang menyebabkan pemahaman berbeda. Demokrasi ekonomi dinamika, Pancasila menekankan keadilan sosial untuk kesejahteraan. Tantangan, mewujudkan kesejahteraan di era globalisasi yang ketat. Esensi-esensi adalah inti dari suatu hal yang mendefinisikan sifat dasarnya dan tetap tidak berubah meskipun ada perubahan di sekitarnya. Ciri-ciri, fundamental, inti yang mendefinisikan. Tidak berubah, tetap sama dalam berbagai kondisi. Definitif, menjelaskan keunikan. Urgensi-urgensi adalah tingkat pentingnya tindakan yang perlu dilakukan segera untuk mencegah risiko, terkait dengan prioritas dalam pengambilan keputusan. Ciri-ciri, berkaitan dengan waktu, memerlukan tindakan cepat. Prioritas tinggi, ditempatkan di atas hal lain. Konsekuensi serius, penundaan berbahaya. Esensi, fokus pada, apa sesuatu itu, yaitu hakikat atau sifat dasarnya. Urgensi, fokus pada, kapan sesuatu perlu dilakukan, yaitu kebutuhan untuk segera bertindak. Hubungan, esensi dan urgensi saling terkait dalam pengambilan keputusan. Esensi menjelaskan sifat mendasar, sedangkan urgensi menunjukkan pentingnya tindakan segera.